Salam adik-adik, kakak ingin mengingatkan kembali buat adik-adik sesuai yang telah disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Hari ini tanggal 2 Agustus kita akan melakukan ujian kenaikan jenjang. Hari ini sesuai dengan yang diumumkan wali kelas, jamnya terserah wali kelas yang telah disepakati oleh wali kelas. Jadi buat adik-adik yang saat ini kelas 1 SD, kelas 4 SD, kelas 2 SMP, dan kelas 1 SMA atau yang sebelum marguru yang belum atau yang berumur 14 tahun, kakak harapkan untuk mengikuti ujian kenaikan jenjang yang telah dipersiapkan oleh wali kelas masing-masing. Ujiannya secara online, jadi wali kelasnya sudah mencantumkan jamnya masing-masing. Untuk kakak harapkan buat adik-adik semuanya untuk dapat mengikuti tanpa terkecuali. Itu saja pengumumannya. Salam buat kita semua, sehat buat adik-adik, dan tetap sukacita. Salam. Shalom adik-adik. Kurang semangat, sekali lagi kakak sapa ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Yesusku dahsyat, yes, bagus. Puji Tuhan, tidak terasa sudah hari Minggu lagi ya. Itu tandanya kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sudah pada siap kan? Oke, mantap. Sebelum kita memulai ibadah kita, kakak mau adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan persembahannya. Sudah? Sudah pada di tempat yang baik untuk beribadah ya? Oke, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak persilakan adik-adik untuk mengambil saat teduh pribadi. Amin, saat teduh selesai. Sekali lagi kakak siapa ya? Shalom adik-adik. Masih tetap semangat ya? Oke, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menaikkan lagu pujian kita mau menari, kita mau bersuka untuk Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian Dari Terbit Matahari. Terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. kita katakan puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangi sekali lagi dengan penuh sukacita, semuanya bangkit berdiri. Dari terbit matahari
Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga mulia, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami hingga saat hari ini Bapa, pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini, walaupun kami masih beribadah di rumah kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dimanapun kami berada. Kami mau undang Tuhan hadir di dalam ibadah ini, kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami sambut sekolah minggu ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan titah. Kalau minggu kemarin kita mendengarkan titah pertama dan kedua, minggu ini kita akan mendengarkan titah yang ketiga dan yang keempat. Untuk titah hari ini dibacakan oleh Kak Erna. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan titah yang ketiga dan yang keempat. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat, Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau semuanya ambil tempat yang terbaik, siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, dan yang paling utama adik-adik harus menyiapkan hati dan pikirannya. Kita mau undang Tuhan untuk masuk ke dalam hati kita. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Afrina Sinaga. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Semuanya ambil sikap berdoa, tundukkan kepala, lipat tangannya. Ku mau cinta Yesus.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, jangan lupa persiapkan juga Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, di kesempatan kali ini kami bersyukur atas hari baik, atas kesehatan yang boleh kami peroleh. Hingga kami bisa hadir di sini untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu Bapa, bantulah diri kami dalam memahami apa yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan dalam diri kami melalui firman yang akan kami baca dan perdengarkan. Hingga firman itu bisa menjadi pedoman bagi diri kami, sehingga dalam kami melihat, kami bisa melihat dengan cara-Mu. Dalam kami bertindak, kami bisa bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Berkata-kata dalam kebenaran-Mu, serta bisa saling mengasihi sesuai apa yang telah Engkau teladankan bagi diri kami di dalam firman-Mu. Semoga kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu, bisa menjadi ranting-ranting-Mu dalam menebarkan kasih kepada sesama kami, serta bisa membawa kabar sukacita bagi mereka yang terpanggil dan bagi yang membutuhkan. Di dalam nama Putra Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini, ya, sudah disiapkan Alkitabnya, diambil dari Ulangan 20. Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kita baca. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Tema kita minggu ini adalah menjaga. Hari ini kita akan bercerita tentang bangsa Israel yang mengalami peperangan dengan kota Mesir. Hidup kita itu seperti bangsa Israel yang mana ibaratnya dipenuhi dengan peperangan. Kalau di dalam peperangan yang kita lawan adalah musuh. Israel melawan Mesir. Hidup kita di dalam peperangan yaitu adalah melawan iblis.
Bangsa Israel dalam menghadapi peperangan itu mempersiapkan diri dalam segala hal, baik secara fisik, mental, maupun kerohanian. Dalam peperangan, Israel memiliki rasa ketakutan dalam hal ketika mereka melihat kuda bangsa Israel, bangsa Mesir yang lebih banyak dari mereka, melihat bagaimana bangsa Israel ini tidak memiliki apa-apa untuk berperang. Tetapi seorang imam berkata bahwa kesiapan kerohanian Israel dalam menyatakan bahwa Tuhan Allah akan mengalahkan Mesir dengan cara Tuhan sendiri. Adik-adik bisa lihat itu di Ulangan 20 ayat 2-4. Kesiapan juga dilakukan dengan tidak menyertakan mereka yang baru saja memiliki rumah atau kebun anggur. Selain itu, ada juga larangan bagi mereka yang takut dan lemah hati untuk ikut dalam pertempuran. Jadi, jika ada bangsa Israel yang merasa takut dan lemah hati dalam ikut peperangan, itu dilarang karena akan mempengaruhi semangat orang lain yang ingin ikut berperang. Berperang itu membutuhkan strategi dan kepemimpinan yang berwibawa untuk mengarahkan pasukannya. Israel harus menanyakan kemungkinan berdamai dengan daerah yang jauh dari tanah perjanjian. Itu peperangan secara fisik. Yang dijelaskan untuk minggu ini adalah peperangan rohani. Peperangan rohani di dalam diri kita, yang mana kita menang dalam rohani tidak cukup dengan kekuatan kita. Nats ini mengajarkan bangsa Israel berperang itu harus siap makan buah pohon hutan. Harus bersedia membangun pagar pengepungan untuk melindungi diri. Sama halnya seperti kita berperang melawan iblis. Tentunya yang kita inginkan dalam peperangan adalah kemenangan. Jangan mau dikalahkan oleh iblis. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita menang secara rohani bersama Tuhan? Biarlah yang pertama kita katakan firman Allah yang menjadi makanan kita setiap hari. Jadi ketika kita memiliki peperangan di dalam diri kita secara rohani, biarlah kita tetap berpegang teguh terhadap firman Tuhan. Adik-adik bisa baca di dalam Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran akan firman Allah. Jadi biarkanlah firman Allah itu bisa menerangi pikiran kita supaya kita tidak tergoda dan disesatkan oleh iblis. Sehingga kita tidak suka mengerjakan yang jahat, tetapi lebih suka mengerjakan kehendak Tuhan. Disinilah kita dimenangkan oleh firman-Nya. Yang kedua, ketika kita ingin memperoleh kemenangan bersama Tuhan Yesus, yang harus kita lakukan adalah bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi pagar hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjaga dan yang mengamankan kita sehingga kita selamat oleh penyesatan iblis. Seperti lagu yang sering dinyanyikan oleh kelas balita ya, lagu Jalan Serta Yesus. Nah, jadi ketika adik-adik merasa memiliki peperangan di dalam diri, adik-adik katakan, kami akan berjalan beserta Yesus, karena Tuhan yang menuntun supaya kita menjadi pemenang. Oke, firman Tuhan hari ini kita akan menyambutnya dengan lagu Ku menang, ku menang. Nah, adik-adik akan diputarkan video lagu Ku Menang. Adik-adik bernyanyi dengan semangat dan bersukacita dan katakan bahwa adik-adik memang menang bersama Tuhan Yesus. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Kita tutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang pembahasan firman Tuhan ini. Kami mohon hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama kami. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan, dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan kami untuk menjalankan ajaran-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya di tempat masing-masing agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Semua persembahannya ditaruh di tangan kanannya. Kita akan mendengarkan nats untuk pengantar persembahan kita yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Beginilah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sudah? Tangan kanannya boleh diangkat? Sama-sama kita katakan, Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Sambil kantong persembahan berjalan, kita mau angkat lagu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami kembali menghadap-Mu dan kami berterima kasih pada saat ini kami sudah selesai ibadah. Meskipun kami ibadah di rumah, tapi kami yakin dan percaya sukacita kami begitu besar untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah bernyanyi, kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan yang kami berikan
supaya bisa menjadi kesejahteraan untuk kerajaan-Mu di surga. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Biarlah Bapa, ibadah yang telah kami lakukan bisa menjadi sukacita untuk kami. Sekarang kita berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagalup, Pasada uhur nami, ase torang galup, Seng boy dalan konami, salakana torsa, Dofham Hasomanami, torang age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan orang kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.